prinsip Huggen ini dia sebenarnya untuk membuktikan sebenarnya. Jadi pendekatan lain untuk menggambarkan sebuah arah rambatan daripada sinar. Ya, sekarang kita masuk ke pembuktiannya. Pertama, pembuktian hukum persamaan hukum Snellius dengan menggunakan prinsip Huygens. Ya. Jadi Huygens ini siapa? Ada yang kenal dengan Huygens? Huygens ini orang Sambas sebenarnya. Jadi Huygens principle, ya. Jadi Huygens ini fisikawan Belanda kalau tidak salah, ya, yang menemukan prinsip jadi konstruksi dari geometri. Kalau bahasa Belandanya ini bukan Huygens tapi Huygens. Cuman kalau aksen kita kan aksen orang barat kan tidak mungkin ini. Huygens. Ya. Huygens. Ya, tapi kalau di Inggris kan Huygens gitu ya. Nah, jadi Huygens ini menyatakan yang di tulisan kuning ini, all point on a given wavefront are taken as point source for a prediction of spherical secondary wave, colored wavelet. Kemudian which propagate, ya, outward dan seterusnya, bisa kalian baca sendiri lah gitu ya. Artinya, kan, setiap seluruh poin, ya, seluruh titik gitu ya, seluruh titik boleh dikatakan titik ya kan, pada sebuah permukaan gelombang itu dapat berlaku sebagai sebuah sumber titik, ya kan, yang secara spherical, secara apa istilahnya bulat gitu ya, itu dianggap sebagai gelombang kedua. Nah, itu yang disebut dengan wavelet. Jadi kalau kita lihat, nah ini, ya kan, kalau kita melihat sebuah gelombang ini kan gelombang datar nih. Gelombang datar ini kan memiliki sebuah titik ya, titik permukaan. Ini disebut dengan wavefront. Wavefront ini. Jadi ini permukaan gelombang yang pertama. Kalau kita ambil sebuah titik di sini, ini sebenarnya ditarik model kayak lingkaran gini ya. Lingkaran. Ini yang titik satu. Kemudian yang di tengah-tengah ini kita buat lingkaran kedua. Ya. Kemudian yang ketiga ini kita buat lingkaran yang ketiga. Ya kan? Nah, gelombang baru itu adalah garis lurus yang tangensial. Tangensial itu maksudnya tegak lurus terhadap ini. Ya, permukaan ini, permukaan wavefrontnya ini. Jadi kalau seandainya ini wavefrontnya, kita tarik persamaan garis lurus. Nah, ini yang disebut dengan new wavefront. Jadi muka gelombang baru. Jadi ini muka gelombang lama, ini muka gelombang baru. Nah, ini kalau seandainya sumber gelombangnya berbentuk garis lurus. Bagaimana sumber gelombangnya berbentuk lingkaran? Ya kan? Maka muka gelombang yang baru juga berbentuk lingkaran. Seperti ini nih. Nah, ya kan? Jadi kalau muka gelombang lamanya berbentuk garis lurus, muka gelombang baru berbentuk garis lurus. Kalau muka gelombang yang lama berbentuk lingkaran, ini juga berbentuk lingkaran. Nah, seperti itu. Nah, ini pembuktiannya bisa menggunakan mudah sekali. Kalau seandainya kita membuktikan hukum Snellius tadi, ya, kita menggunakan prinsip Huggen ini dapat juga bahwa kesimpulannya adalah theta 1 sama dengan theta 2 atau sudut datang sama dengan sudut 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Tadi ada saya download, kayaknya lebih apa? Nah, ini. Ya. Oke. Nah, ini ini prinsip Fermat yang kan prinsip Huggen. Oke. Nah, ini prinsip Huggen, pembuktian daripada prinsip Huggen, ya kan? Nah, misalnya ini ada sebuah
titik gitu, sebuah muka gelombang ya, bentuknya garis lurus gitu. Garis lurus seperti ini. Nah, kemudian masing-masing garis lurus ini ada sebuah titik gitu. Titik atau sumber dari. Nah, ketika ini kita buat garis lingkaran gitu ya. Lingkaran, kemudian ini kita buat lingkaran. Nah, nanti lingkaran itu nanti tangensialnya nanti kita tarik garis lurus. Nah, ini ada muka gelombang baru. Ini namanya wavefront. Ada 1, 2, 3, ada 4 titik di sini. Kita buat. Nah, jadi lingkaran ini yang ya. Nah, muka gelombang ini ya, nanti kita dulu secara tangensial, nanti dia akan. Pak, maaf Pak. Yap. Gimana? Videonya enggak jalan. Video materi enggak jalan, Pak. Video sama materinya nggak jalan? Ya, Pak. Bentar. Materinya ada, videonya enggak ada. Kalau yang ini? Materinya enggak jalan, Pak. Kalau yang ini? Baru, Pak. Nah, iya, Pak, ya. baru. Pak. Baru ada, Pak. Oh ya, sorry ya. Nah, jadi ini titik-titik ya. Dia lihat bagaimana cara dia membuat wavelet-nya. Kemudian dibuat ini wavefront-nya. Tadi yang saya jelaskan garis lurus. Kemudian ditarik garis lurus. Jadi prinsip Huygens intinya sebuah titik gelombang itu dia berbentuk lingkaran. Nah, intinya seperti itu. Dimana kalau tangensial daripada lingkaran itu kalau ditarik garis lurus dengan tangensial lingkaran yang lainnya akan membentuk muka gelombang baru. Nah, ini wavelet namanya. Jadi lingkaran itu namanya wavelet. Kalau titik itulah titik sumber gelombangnya. Kalau kita tarik dulu garis lurus. Nah, ini new wavefront. Ya kan? Jadi muka gelombang baru. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kalau circular wave atau artinya gelombang dari gelombang lingkaran tadi yang jadi sebuah titik, kemudian ini adalah wavelet-nya ya. Kemudian di sini masing-masing di sini ada titik nih. Ya kan? Jadi ini kayak sumbernya berbentuk lingkaran. Nah, masing-masing titik ini kita buat lagi nih, kita buat lingkaran atau kita buat wavelet-nya. Ya. Nah, ini disebut dengan sumber atau source of wave. Jadi ini sumber gelombang. Nah, masing-masing sumber gelombang ini memancarkan yang namanya wavelet. Nah, waveletnya lagi dibuat tuh berbentuk lingkaran. Jadi waveletnya berbentuk lingkaran. Jadi dibuat waveletnya, ya sampai selesai waveletnya. Nah, jadi tangensial daripada waveletnya itu dihubungkan. Ya, sampai. Nah, artinya kalau di sini ini adalah muka gelombang yang lama atau disebut dengan wavelet, ya wavefront maksudnya ya. Jadi kalau ini wavefront yang lama, yang ini adalah new wavefront. Ya. Jadi muka gelombang baru. Ya. New wavefront. Jadi seperti itu. Prinsip Huygens ya. Itu tentang prinsip Huygens ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat ya kalau bagaimana cara pembuktiannya. Pembuktiannya kita menggunakan yang ini. Nah, di sini ada video. Saya share videonya. Ya, ini. Oke. Nah, jadi video yang 1, 2, yang ketiga yang saya share. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Yang pertama, jika ada 2 buah sinar datang sejajar seperti ini mengenai sebuah permukaan, ya, maka permukaan ini kan datangnya kan perpendikular, artinya sejajar, betul-betul sejajar. Sehingga kalau ditarik garis lurus, ini adalah nyiku ini. Jadi ini siku, kemudian ini juga siku. Jadi 2 buah sinar datang sejajar seperti itu, kemudian mengenai sebuah permukaan pantul. Nah, maka sinar itu di setiap titik dia sejajar, baik sinar yang di bawah, kemudian sinar yang di atas. Sama juga seperti itu. Dia datangnya yang ini yang pertama, yang kedua. Oke. Kemudian
pada sinar yang pertama, ya, ini dibuat garis normal, ya kan? Kemudian ini sudut datang, ini juga sama juga dengan ini sudut datang juga. Ini kan menggunakan geometri. Nah, kalau kita tarik garis lurus di sini, kita buat lingkaran, ya. Jadi ini adalah wavelet, ya, wavelet gelombang kedua. Nah, kemudian yang satunya kita buat wavelet gelombang pertama. Jadi ini wavelet dari gelombang kedua, ini wavelet dari gelombang pertama. Ya, tadi kan kalau wavelet kan kita menggunakan prinsip tertentu, artinya satu source wave, satu titik gelombang itu memiliki wavelet berbentuk lingkaran. Nah, dua-duanya sekarang kita buat lingkaran nih, ya, dua-duanya kita buat waveletnya. Nah, seperti itu. Nah, kita buat, ya. Jadi setelah kita buat wavelet yang pertama, kemudian wavelet yang kedua, kita hubungkan, ya. Kita hubungkan di titik ini, di titik wavelet yang kedua ke titik wavelet yang pertama, tentu yang bertangensial atau yang bertegak lurus. Nah, seperti itu. Nah, setelah dihubungkan seperti ini, ya kan, dapat posisi titiknya di sini nih, perpotongan antara wavelet yang pertama dengan garis tegak lurusnya. Nah, maka kalau dari titik ini kita tarik garis lurus, nah, maka dia dapatlah yang namanya sinar pantul. Nah, seperti itu. Nah, dapat sinar pantul, maka di sini sudut datang sama dengan sudut pantul, ya. Kalau kita lihat, sebentar, masih dibuat. Nah, jadi ini I, kemudian ini apa itu? Gamma, ya. Gamma. Nah, seperti itu. Jadi sekarang coba lihat, perhatikan titik ONP, kelihatan? Nah, ya, segitiga ONP, ya, dan segitiga OMP. Kelihatan ya? Jadi ONP dengan OMP. OP sama dengan OP. Kan sama dengan OP, sama dengan OP. OP pada segitiga ONP sama dengan OP pada segitiga OMP. Nah, jadi 90 derajat sama-sama dengan 90 derajat di sudutnya, ya. ONP itu 90, OMP juga 90. Jadi sehingga MP sama dengan ON. Jadi MP sama dengan ON. Jadi ini sama-sama lurus nih. Oke. Jadi NP sama dengan NO. Jadi clear sebenarnya, ya. Artinya segitiga ini sebenarnya sama, cuman posisinya aja yang berbeda. Sehingga kalau demikian, I yang ini sama dengan gamma, atau insiden atau sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi dengan membuktikan apa artinya, dengan menggunakan prinsip Huggen ternyata dapat juga I sama dengan gamma, atau ini kan dia di sini kan menggunakan gamma nih, padahal di sini adalah theta R. Ini adalah theta I. Ya, makanya saya menggunakan video yang berbeda. Kita menggunakan video yang berbeda supaya bisa dipahami gitu. Supaya bisa dipahami. Ternyata menggunakan berbagai simbol gitu. Ada yang menggunakan theta I, theta R, ada yang menggunakan I sama gamma. Oke, nggak ada masalah. Nah, sekarang pada refraction. Refraksi. Gimana caranya membuktikan hukum Snellius refraksi dengan menggunakan prinsip Huggen? Sama pada dasarnya. Misalnya ada di sini batas antara dua medium, kemudian ada dua buah sinar sejajar datang, ya. Kemudian sinar yang pertama itu, sinar yang kedua kita buat wavelet-nya, ya sudah. Kemudian sinar yang kedua, ya sinar yang pertama maksud saya, itu juga dibuat wavelet-nya, ya seperti ini. Jadi wavelet-nya sama. Setelah dibuat wavelet-nya, tentu wavelet-nya lebih kecil di sini. Kemudian ditarik garis lurus tangensial. Nah, kemudian setelah ditarik garis lurus tangensialnya, maka ditarik garis lurus. Setelah ditarik garis lurus, ya kan, maka akan kelihatan bahwa dia mendekati garis normal.
Ini juga ditarik garis lurus. Nah, seperti itu. Jadi ini ada dua wavelet. Ini wavelet yang pertama, ini wavelet yang kedua. Seperti itu. Oke, setelah itu ya baru dibuat di sini jarak antara titik batas antara medium sinar pertama dengan waveletnya itu adalah V2 dikali T, jadi jarak tempuhnya ya. Jaraknya, karena jarak itu apa? S sama dengan V dikali T ya. Ya, benar sekali. Ini jarak antara yang pertama ini itu jaraknya itu sama dengan V2 dikali delta T. Kenapa kok pakai V2? Karena di sini adalah kecepatan medium di medium kedua. Maka pakai V2 dikali delta T. Karena V dikali T itu kan sama dengan S jaraknya. Jarak tanda panahnya. Ya, tidak ada masalah. Oke, kemudian selanjutnya di sini adalah sudut I. Ini sudut gamma. Jadi sin I, coba perhatikan. Sin I, ini kan segitiganya kelihatan ya? Kelihatan nggak segitiga yang di atas yang ini nih? Kelihatan, Kak. Nah, sin I itu sama dengan yang ini. Kalau ini di atas ini kan jaraknya itu kan V1 dikali delta T. Kenapa kok pakai V1? Karena kecepatannya di medium 1 dikali delta T. Nah, ini jaraknya, ya kan? Jaraknya. Jadi begini, Bang, maksudnya. Ini kan posisinya kan sama-sama titik nih. Ini kan posisinya sama sebenarnya nih ya. Titik ini dengan titik ini kan sama di sini. Cuman titik ini sudah berada pada batas antara medium. Titik ini masih di medium 1 gitu. Sementara kalau ini lanjut ke sini, jadi di titik ini dia berjalan ke bawah. Kalau ini dia juga berjalan ke bawah. Cuman jaraknya tentu jarak di sini lebih kecil daripada jarak di sini. Gitu ya. Kenapa? Karena jarak ini kan dia jarak di sini kan dia kan apa istilahnya ya, melewati medium yang rapi sehingga jaraknya lebih pendek. Sementara ini melewati medium yang panjang sehingga jaraknya lebih besar. Jadi del V2 dikali delta T untuk yang medium 2, V1 dikali delta T untuk medium yang untuk yang kecepatan medium yang 1. Jadi oke, sebentar lagi waktu asar ya. Mungkin saya habiskan di prinsip Huggen ini. Dan nanti Fermat nanti kita akan bahas. Kemudian saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi sin I sama dengan V1 dikali delta T dikalikan dengan panjang ini. Panjang antara jarak antara dua batas ini. Ya, nah gitu ya. Oke. Kalau di sini diinisialkan dengan O dengan P, maka dibagi dengan OP. Sementara sin gamma itu jarak yang ini ya. P2 dikali delta T dibagi dengan sama OP. Ya kan? Nah, sama-sama punya OP nih. Jadi kita samakan saja. Sin I dibagi dengan sin R sama dengan V1 dikali delta T dibagi OP. Karena kita coret OP-nya, dapat sin I sama dengan dibagi dengan sin gamma sama dengan P1 dibagi dengan P2. Ya, ini luar biasa ya kan? Artinya sama dengan yang apa? Hukum Snellius sebenarnya. Ya, sama dengan hukum Snellius. Kalau seandainya kita masukkan apa di sini? Masukkan indeks bias gitu ya. Indeks bias itu kan sama dengan V sama dengan N dikali dengan C. C-nya N dibagi C, C-nya dicoret sehingga dapat sin I dibagi dengan sin gamma sama dengan V1 dibagi V2 sama dengan N2 dibagi S1. Nah, ini kalau dilihat ini adalah hukum Snellius nih. Ya kan? Di bawah ini adalah hukum Snellius. Sama. Jadi pembuktiannya dengan menggunakan prinsip Huggen. Nah, seperti itu.